Aku menikahi Citra karena percaya dia adalah belahan jiwaku. Selama 6 tahun, kami menikmati kebahagiaan yang stabil meskipun tidak glamor. Kami memiliki 3 orang anak, di antaranya si kembar yang menjadi pusat alam semesta kami. Aku dan dia membangun kehidupan kami di sebuah apartemen di sebuah kota baru, dengan jalanan yang tenang dan lanskap yang tertata rapi. Aku mengenang masa-masa awal itu dengan penuh kehangatan. Ketenangan malam di kota baru itu membuatku merasa aman, seolah-olah berada dalam sebuah gelembung pelindung di mana tidak ada hal buruk yang bisa terjadi di dunia. Saat aku pulang kerja, tawa memenuhi rumah kami, si kembar mengoceh di ranjang bayi mereka, dan anak sulung kami sudah berjalan tertatih-tatih di ruang keluarga. Senyum Citra akan menerangi lorong saat aku tiba di rumah. Dia menyambutku dengan pelukan hangat dan keluhan jenaka tentang keajaiban atau tentang makan malam, dan segalanya tampak sempurna. Begitu sempurna, sehingga aku tidak pernah bisa membayangkan betapa cepatnya semua itu bisa runtuh. Semuanya dimulai tahun lalu dengan satu pilihan yang dibuat Citra tanpa meminta pendapatku. Sebuah pilihan yang menghancurkan pernikahan kami begitu telak, hanya menyisakan rasa dikhianati, amarah, dan keinginan untuk balas dendam. Jika saat itu seseorang mengatakan kepadaku bahwa kesetiaan Citra begitu tipis, aku akan menyebutnya pembohong. Tetapi kenyataannya adalah, kesetiaan bisa hilang dengan sangat cepat begitu seseorang memutuskan bahwa pasangannya tidak lagi penting. Suatu malam, dia menjatuhkan bom itu. Kakak kembarnya, Cynthia, dan suaminya, Reza, ingin punya anak. Mereka telah mencoba selama bertahun-tahun tanpa hasil, dan dokter Cynthia menyarankan ibu pengganti. Citra berencana untuk menjadi ibu pengganti itu. Tetapi yang benar-benar menghancurkanku bukanlah gagasan itu sendiri. Itu adalah fakta bahwa dia bahkan tidak berpikir untuk membicarakannya denganku terlebih dahulu. Dia sudah memulai prosesnya di belakangku. Aku ingat momen itu dengan jelas, seolah terukir di benakku. Kami sedang duduk bersama di sofa, secara fisik bersama, tetapi masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Acara komedi tengah malam yang terlupakan berkedip di layar TV dengan volume rendah. Citra melirik ponsel di tangannya, lalu berkata dengan nada yang hampir acuh tak acuh, "Mas, ada sesuatu yang sudah kuputuskan." Nada bicaranya yang santai menyalakan lampu peringatan di kepalaku. Citra hanya berbicara seperti itu ketika dia akan membuat pengumuman besar, sesuatu yang sudah dia putuskan untuk terus maju, tidak peduli apa yang kupikirkan. Perutku terasa mual. Aku membisukan TV dan bertanya, "Ada apa?" "Kamu kelihatan serius." Dia menyelipkan sehelai rambut hitamnya ke belakang telinga. "Aku akan menjadi ibu pengganti untuk Kak Cynthia." Aku mengerjap. "Maksudmu apa?" Citra tidak menghindari tatapanku dan berkata dengan suara tenang, "Kakak tidak bisa punya anak. Dia sudah mencoba bayi tabung berkali-kali dan semuanya gagal. Dokter menyarankan ibu pengganti, dan karena gen kami identik, aku kandidat yang hampir sempurna. Aku sudah bicara dengan pihak klinik." Dia mengatakannya dengan begitu biasa sehingga sejenak aku pikir dia sedang bercanda. Ketika aku tidak menemukan sedikit pun senyum di wajahnya, detak jantungku melonjak. "Sudah bicara?" kataku, susah payah menelan ludah. "Citra, apa kamu sedang mengatakan bahwa kamu akan mengandung anak Reza?" Dia menghela napas, "Anak Kak Cynthia dan anak Mas Reza. Secara genetik, itu embrio mereka. Aku hanya akan menjadi ovennya." Aku merasakan rahangku mengeras. "Jadi, kapan kamu memutuskan semua ini tanpa memberitahuku?" Dia mengangkat dagunya. "Aku tahu kamu akan menentangnya. Ini adalah keputusan yang kubuat karena Cynthia adalah saudara kembarku, dan aku tidak tahan lagi melihatnya menderita. Aku sudah membahasnya secara mendalam dengan Mas Reza, dan aku yakin ini yang kuinginkan." "Sudah membahasnya secara mendalam dengan Mas Reza?" ulangku, merasakan amarah yang panas membara di perutku. "Bagus sekali. Aku suamimu, dan aku orang terakhir yang tahu. Apa kamu pernah membayangkan bagaimana perasaanku?" Iritasi melintas di matanya. "Mas Bima, maaf, tapi ini tubuhku. Dengan atau tanpa izinmu, aku akan melakukan ini. Aku berharap kamu akan mendukungku. Dan ya, aku seharusnya memberitahumu lebih awal, tapi aku tahu kamu akan mencoba menghentikanku. Ini terlalu penting. Untuk sesaat,
Aku begitu tercekik oleh amarah hingga nyaris tidak bisa berbicara. Jadi, ini sudah final? Aku harus menerima kehamilan yang bukan anakku, dan melihatmu mengandung anak pria lain di bawah atap rumah kita? Kamu pikir aku akan tersenyum dan bertepuk tangan? Citra meletakkan ponselnya dan menyilangkan tangan. Sebut saja sesukamu. Ini akan tetap berjalan. Kak Cynthia dan Mas Reza mengandalkanku. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan menghormatinya. Rasa dingin yang lebih menakutkan dari amarah menyelimutiku. Hormat? Mengejutkan suamimu dengan pilihan yang memengaruhi pernikahan kita, bukanlah cara menunjukkan rasa hormat. Kamu tidak hanya membuat keputusan tentang tubuhmu, kamu membuat keputusan tentang keluarga kita. Dia berdiri, tinjunya terkepal. Jangan bertingkah seolah kamu korbannya. Kak Cynthia juga keluarga. Aku sedang menyelamatkannya. Jika kamu tidak bisa melihat itu, mungkin aku telah melebih-lebihkan dirimu selama ini. Kata-kata terakhir itu membuatku meledak. Melebih-lebihkan? Citra, jika kamu memaksakan ini, kita akan hancur berkeping-keping. Dia melewatiku dengan bahu yang kaku. Kalau begitu, mungkin kita tidak sekuat yang kukira. Aku ditinggalkan di belakang, menelan amarah yang mendidih. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengar darah mengalir di telingaku. Aku mencoba bernapas melalui kemarahan itu, tetapi rasanya seperti pengkhianatan yang begitu dalam sehingga aku bahkan tidak bisa menamainya. Rumah yang sunyi terasa berat oleh dampak berita yang baru saja dia sampaikan. Aku berkata pada diriku sendiri untuk tenang, tetapi aku sudah tahu segalanya telah berubah. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Citra berbicara dengan santai tentang janji temu di klinik, suntikan kesuburan, dan jadwal transfer embrio. Seolah-olah kami sedang mendiskusikan daftar belanjaan, bukan kehamilan pengganti yang mengubah hidup. Mendengarnya saja sudah membuatku mual. Setiap penyebutannya mengingatkanku bahwa dia telah membuat pilihan yang merobek-robek konsep kemitraan yang pernah kami miliki. Suatu malam, 2 hari setelah pengakuan pertamanya, aku pulang dan menemukan sebuah kotak dari klinik fertilitas di lemari es. Botol-botol obat, jarum suntik, dan instruksi tersebar di meja makan. Citra sedang membolak-balik tumpukan tebal dokumen. Apa semua ini? Tanyaku tajam, menunjuk ke peralatan itu. Dia melirik ke terapi hormon. Aku harus mulai mempersiapkan tubuhku untuk transfer embrio. Pihak klinik mengirimnya lebih awal dari yang diperkirakan. Aku menatapnya tidak percaya. Kamu tidak berpikir ini butuh diskusi? Dia mengangkat bahu. Sudah kubilang. Kita sudah melewati tahap diskusi, aku akan melanjutkannya. Suaraku rendah tapi tegas. Kamu mengabaikan perasaanku dalam hal ini? Kamu tidak peduli jika aku menjauh? Dia memutar matanya. Jangan berlebihan. 9 bulan dan selesai. Bayinya akan diserahkan kepada Kak Cynthia. Aku tidak menggantikan anak-anak kita dengan yang lain. Ini untuk membantu kakakku, rasionalkan sesukamu, gumamku. Tapi jika kamu melakukan ini, aku berjanji, aku tidak akan tinggal dalam pernikahan ini. Dia mendongak, tatapannya sekeras baja. Mas Bima, jika kamu tidak bisa menerima keputusanku, kamu bebas pergi. Wajahku terasa panas. Harga diri. Ini tidak ada hubungannya dengan harga diri. Ini tentang kemitraan. Kamu menyergapku sepenuhnya dan berkonsultasi dengan Reza. Memangnya kenapa aku tidak boleh berkonsultasi dengan Mas Reza? Tuntutnya, suaranya meninggi. Dia ayah dari embrio itu. Dia harus menjadi bagian dari diskusi. Aku tertawa pahit. Dan aku suami yang mengucapkan janji suci denganmu. Apa itu tidak berarti apa-apa lagi? Dia kembali mengambil dokumen-dokumennya, pada dasarnya mengabaikanku. Diskusi selesai, Mas Bima. Aku berdiri di sana, merasakan sakit di dadaku. Dia bahkan tidak mau melihat kerusakan yang sedang dia timbulkan. Jari-jariku gatal karena dorongan untuk merebut berkas-berkas kesuburan itu dari tangannya dan merobeknya menjadi serpihan. Tetapi aku tahu itu hanya akan membuatku terlihat gila. Jadi aku berbalik dan meninggalkannya dengan proyek barunya, mencoba menenangkan diri. Malam itu, berbaring tanpa bisa tidur di tempat tidur, aku membuat keputusan dalam hati. Jika Citra bersikeras menempuh jalan ini sendirian, biarlah.
Aku akan mengajukan gugatan cerai. Karena tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku tidak akan bisa melihat perutnya membesar dengan anak Reza. Ketika Citra mengetahui bahwa aku telah menghubungi seorang pengacara, dia menyerbu ke ruang keluarga, tempat aku sedang membantu anak sulung kami mengerjakan PR-nya. Amarah memancar darinya. Beraninya kamu, desisnya, berhati-hati agar tidak mengejutkan anak kami yang sedang asyik mewarnai. Aku meletakkan krayon, menyuruh anak kami untuk diam sejenak, dan membawa Citra ke lorong. Pelankan suaramu. Aku tidak mau anak-anak mendengar kita bertengkar. Dia memelototiku. Jadi kamu pikir tidak apa-apa lari ke pengacara dan memulai proses cerai? Dadaku terasa terbakar. Sudah kubilang apa yang akan terjadi jika kamu melanjutkannya tanpaku. Dan kamu tetap melakukannya. Aku sudah muak diabaikan. Dia menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca, tetapi itu adalah air mata kemarahan. Mas Bima, kita bisa menyelesaikan ini. Jika kamu bisa menerima bahwa aku melakukan ini, kita bisa melangkah maju. Aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tidak, kamu tidak mendengarkan. Tidak ada jalan keluar. Kamu melakukannya di belakangku, menggunakan aset bersama kita, dan menandatangani kontrak ibu pengganti seolah-olah pernikahan kita adalah prioritas kedua setelah anak kakakmu. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan berkata, "Tentu, sayang, ide bagus," bibirnya bergetar. Aku tidak menyangka akan sampai ke perceraian. Ya Tuhan, kamu benar-benar berhati dingin. Aku tertawa singkat. Mungkin sekarang, tapi aku tidak berhati dingin saat kamu membuat keputusan itu. Kamu yang membuatku seperti ini. Dia membuka mulut untuk membantah, lalu menutupnya dengan rapat. Dia sepertinya ingin melontarkan lebih banyak tuduhan tetapi terlalu marah untuk merangkai kata-kata dengan benar. Akhirnya, dia berbalik dan naik ke atas. Aku hanya berdiri di sana, jantungku berdebar-debar. Aku ingin percaya, semua ini adalah mimpi buruk. Di Indonesia, dibutuhkan masa mediasi atau proses persidangan sebelum perceraian disahkan. Citra tahu itu. Dan selama masa itu, kami akan hidup di bawah satu atap, setidaknya untuk sementara. Dia menolak untuk pindah, dengan alasan dia tidak punya tempat lain atau butuh stabilitas, atau bahwa anak-anak berhak mendapatkan rumah yang stabil. Aku tidak ingin mengganggu lingkungan anak-anak, jadi aku menoleransi kehadirannya. Meskipun menoleransi adalah kata yang terlalu baik. Dia menempati kamar tamu atau terkadang sofa ruang keluarga, sementara aku mengambil kamar tidur utama. Kami bergerak seperti orang asing yang berbagi ruang, hampir tidak pernah berbicara. Anak-anak, tentu saja, menyadarinya, bertanya mengapa mama dan papa tidak lagi duduk bersama saat makan malam. Kami mencoba untuk bersikap sopan di depan mereka, tetapi ketegangan meresap ke setiap sudut rumah. Suatu akhir pekan, kakak kembar Citra, Cynthia, muncul bersama Reza. Aku menemukan mereka di ruang keluarga, melihat-lihat kereta dorong bayi dari katalog yang mengkilap seolah-olah itu rumah mereka sendiri. Anak-anak kami sedang bermain di luar, jadi aku tidak perlu bersikap sopan. Reza berdiri dari kursi berlenganku saat aku masuk. Mas Bima, halo, katanya canggung. Kami hanya, persiapan bayi. Citra baru saja mulai menunjukkan. Citra mengusap perutnya yang baru mulai membuncit. Mas Reza dan kakak ingin memastikan kami siap. Aku juga butuh beberapa barang agar nyaman di rumah. Aku menatapnya. Kenapa Reza tidak membeli semua itu untuk rumahnya sendiri? Karena bayi itu pada akhirnya akan tinggal di sana? Reza tertawa gugup. Yah, kami pikir akan bagus jika ada beberapa barang di sini juga. Saat Citra sedang hamil, aku memotongnya. Jangan berani-beraninya kalian membahas barang-barang di rumahku seolah-olah ini adalah gudang perlengkapan bayi pribadi kalian. Pipi Citra memerah. Kamu sangat tidak masuk akal. Apa kamu mau aku berdiri berjam-jam di rumah mereka jika aku sedang mual atau butuh istirahat? Aku tinggal di sini, Mas Bima. Aku mengatupkan rahang. Ya, kamu memang tinggal di sini. Tapi Reza dan Cynthia perlu menunjukkan sedikit rasa hormat kepadaku, dan tidak memperlakukan rumah ini seperti markas besar perencanaan bayi mereka. Reza melirik Cynthia, yang berdiri di belakang sofa dengan tangan bersedekap. Cynthia menatapku dengan dingin. Mas Bima,
Memangnya kamu pikir kami senang ada di sini? Katanya. Kami hanya mencoba membuat ini tidak terlalu menyakitkan bagi Citra. Amarah berkobar panas. Coba ku tebak, kalian berharap aku ikut saja? Mungkin memijat kaki Citra, memenuhi keinginan makannya saat hamil, semuanya untuk bayi yang bahkan bukan anakku. Cynthia mengangkat tangannya. Ya Tuhan, kita ini keluarga. Ini bukan soal milikku atau milikmu, ini tentang saling membantu. Aku menyipitkan mata. Arti keluarga hilang saat kalian berdua menyeret Citra ke dalam hal ini di belakangku. Reza mendesah kesal. Dengar, aku tahu ini canggung-canggung tidak cukup menggambarkannya, bentakku. Tapi jika kalian begitu peduli pada Citra, siapkan ruang yang nyaman di rumah kalian, beli setiap barang di katalog itu. Tapi jangan lakukan di sini. Jika kalian terus muncul tanpa pemberitahuan, kita akan punya masalah serius. Citra berdiri, kemarahan memancar darinya. Kamu tidak bisa melarang mereka datang ke rumah ini. Ini juga rumahku. Aku berbalik menghadapnya. Kalau begitu kamu seharusnya memikirkan itu sebelum memutuskan untuk berbagi kehamilanmu dengan mereka, bukan dengan suamimu. Kami berdiri saling melotot. Akhirnya, Cynthia menarik lengan Reza. Ayo kita pergi, suaranya bergetar karena marah. Tidak perlu seperti ini. Mereka bergegas keluar. Citra berbalik dan menunjukku. Kamu bertingkah seperti anak kecil. Kuharap kamu sadar bahwa kamu sedang menjauhkan tante dan om dari anak-anak kita. Aku mengangkat bahu. Lebih baik menjauhkan mereka daripada membiarkan mereka seenaknya keluar masuk seolah-olah pernikahanku tidak penting. Dia menghentakkan kaki dan pergi, meninggalkanku dengan pusaran amarah panas yang telah menjadi kehadiran yang hampir konstan di perutku. Bulan-bulan berikutnya adalah pengulangan dari hal yang sama. Perut Citra membesar, dan dia mengeluh mual, sakit punggung, dan kelelahan yang tak henti-hentinya. Dia berharap aku peduli. Mas Bima, bisa tolong ambilkan camilan dari dapur? Atau tolong ambilkan sesuatu untuk menopang punggungku, katanya. Aku menolak setiap kali. Dia akan mendesis. Bagaimana bisa kamu begitu tidak punya perasaan? Melihat ibu dari anak-anakmu menderita seperti ini dan tidak mengangkat satu jari pun. Aku akan membalas. Kamu adalah ibu pengganti Reza. Biarkan dia yang mengurusnya. Jika dia tidak bisa, telepon Kak Cynthia. Aku punya kekhawatiran sendiri. Seperti membesarkan anak-anak kita dan mengurus rumah ini. Dia seringkali pergi sambil menghentakkan kaki, menangis dan berteriak tentang kekejamanku. Tapi setiap tetes air matanya jatuh di atas cangkang hatiku yang mengeras. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa dia tidak menunjukkan belas kasihan padaku ketika dia memutuskan untuk mengandung anak pria lain tanpa sepatah kata pun konsultasi. Jadi aku memberinya perlakuan yang sama. Tidak ada. Suatu malam, dia mencoba membuatku merasa bersalah. Dia datang ke pintu kamarku dan berkata, "Aku tidak bisa tidur. Kakiku kram. Bisakah kamu memijatnya, seperti saat kita hamil si kembar?" Aku menatapnya di ambang pintu, campuran keputusasaan dan harapan di wajahnya. Lalu aku berkata dengan tegas, "Tidak." Dan aku menutup pintu di depan wajahnya. Anak-anak memperhatikan gesekan itu. Anak sulungku bertanya, "Papa, kenapa Papa tidak memeluk Mama lagi?" Aku menelan kebenaran yang pahit dan berkata dengan lembut, "Orang dewasa terkadang tidak akur, Nak. Tapi Papa mencintaimu, dan Papa akan selalu ada di sini." Kepolosan di mata anakku membuatku ingin mencengkeram leher Reza dan Cynthia, karena telah menempatkan kami dalam situasi ini. Tapi sebagian besar, aku memupuk kebencian pada Citra karena membiarkannya terjadi. Seiring berjalannya waktu, keluarga Citra ikut campur. Ibunya meneleponku, suaranya meneteskan penghinaan. "Bima, saya tidak percaya betapa egoisnya kamu. Citra kami melakukan hal yang mulia dan tanpa pamrih untuk kakaknya. Bagaimana bisa kamu menolak untuk mendukungnya?" Aku berkata dengan dingin, "Tanyakan pada putri Anda mengapa dia melakukannya tanpa memberitahu saya tidak berutang dukungan apapun padanya. Bayi itu bukan anak saya." Ayahnya mencoba mengancam. "Hei, kamu," geramnya melalui telepon. "Jika kamu tidak membantu Citra, kamu akan memasuki jalan yang sangat gelap. Kami akan membuatmu menyesal, lihat saja." Aku tertawa sinis ke telepon, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Menarik.
Karena saya sudah menyesal mempercayakan pernikahan saya pada putri Anda. Silakan coba ancaman Anda. Mereka menutup teleponku. Aku tidak ragu bahwa seluruh keluarga besarnya melihatku sebagai monster. Tetapi aku juga tahu bahwa pengadilan akan melihat fakta-faktanya. Citra mengandung anak orang lain dan mendanainya dengan keuangan bersama kami tanpa persetujuanku. Itu akan menjadi tanggung jawabnya. Salah satu konfrontasi terburuk terjadi sekitar bulan ke-7 kehamilannya. Citra, yang perutnya sudah besar dan berat, pulang dengan membawa belanjaan suatu malam. Dia kesulitan membawanya, hampir menjatuhkan satu tas di depan pintu. "Mas Bima, tolong bantu aku," teriaknya. Punggungku rasanya mau patah, aku membuka pintu dan menyilangkan tangan. "Minta Reza atau Kak Cynthia. Kamu hamil karena mereka." Matanya berkaca-kaca, tetapi aku melihat kilatan amarah di baliknya. Aku baru saja dari rumah sakit untuk pemeriksaan berjam-jam. Aku sangat lelah. Suka atau tidak, aku masih istrimu. Aku mendengus. Tidak untuk waktu yang lama lagi, dan tentu saja tidak secara mental. Kamu sudah menegaskan itu. Dia berteriak frustrasi dan berbalik untuk mencoba menyeret belanjaan itu masuk sendiri. Beberapa kaleng terguling dan jatuh di teras. Tetapi aku tidak bergerak. Dia akhirnya berhasil membawa semuanya masuk, lengannya memar karena usaha itu. Terengah-engah, dia membanting belanjaan di atas meja dan memelototiku. "Kamu tidak bisa terus menghukumku seperti ini," bentaknya. Aku mengangkat alis. "Aku tidak menghukummu. Aku hanya menolak memainkan peran sebagai suami yang suportif yang telah kamu buang." Dia meletakkan tangan di perutnya, air mata mengalir. "Ketika bayi ini lahir, kamu akan menyesal telah bersikap begitu kejam." Aku tertawa tanpa humor. "Percayalah, tidak akan. Karena kamu akan pergi, dan bayi ini akan hilang dari hidup kita." Dia terkesiap seolah-olah aku telah menamparnya. Kemudian dia berlari ke kamar tamu, meninggalkanku di rumah yang sunyi senyap meskipun ada drama. Aku menghela napas, bertanya-tanya apakah aku telah melewati batas. Tetapi setiap kali rasa kasihan padanya mengancam tekadku, aku teringat akan pilihan sepihak yang dia buat, pilihan yang meludahi pernikahan kami. Amarahku tetap teguh. Waktu baru saja lewat tengah malam ketika Citra, sekitar 8 bulan hamil, tiba-tiba mulai kontraksi. Aku mendengar erangan dari lorong, diikuti oleh ketukan panik di pintu kamarku. "Mas Bima," serunya, suaranya bergetar karena sakit. Ketubanku pecah. "Ya Tuhan, aku kontraksi. Tolong bantu aku." Aku membuka pintu dan melihat wajahnya berkerut, tangannya menopang perutnya yang besar. Keringat membasahi rambutnya. Untuk sesaat, kenangan membantunya melahirkan anak-anak kami melintas di benakku. Tapi kemudian kepahitan menyapu kenangan itu. "Aku tidak akan mengantarmu ke rumah sakit," kataku dingin. "Itu tugasnya Reza." Matanya melebar tak percaya. Mas Reza tidak mengangkat teleponnya. Telepon Kak Cynthia langsung ke pesan suara. "Aku harus ke rumah sakit sekarang." Aku mundur, mengangkat bahu. "Panggil ambulans." Dia mencengkeram kusen pintu saat kontraksi lain melandanya. "Mas Bima, tolong. Kamu tidak bisa membiarkanku menderita di sini seperti ini." Aku menatap matanya, "Lihat saja aku." Dia terhuyung, air mata mengalir di pipinya. "Kamu monster." Aku mengangguk singkat. "Itulah yang terjadi jika kamu mengabaikan perasaan pasanganmu. Semoga persalinanmu lancar. Aku mau tidur lagi." Dia terisak saat aku menutup pintu. Dia tertatih-tatih di lorong, mungkin menelepon 119. Kurang dari 15 menit kemudian, para medis tiba. Lampu ambulans berkedip melintasi jendelaku. Aku bisa mendengar mereka membawanya pergi dengan tergesa-gesa. Untuk sesaat, rasa bersalah menggerogotiku, tetapi aku menekannya. Dia memilih untuk mengabaikanku. Bayi di dalam rahimnya bukan anakku, mengapa aku harus lari ke sisinya? Keesokan paginya, ponselku dibanjiri panggilan dari Ibu Citra. Pesan suara yang menjerit-jerit menuduhku telah meninggalkan Citra yang sedang bersalin. Aku hanya mendengarkan beberapa detik pertama dari masing-masing pesan sebelum menghapusnya. Dia menginginkan bayi untuk kakaknya, jadi biarkan keluarga kakaknya yang diandalkan.
Citra dan bayinya tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Bayi itu perempuan, prematur tapi stabil. Cynthia juga mengalami beberapa masalah kesehatan, jadi Reza pontang-panting di antara dua kamar rumah sakit. Aku melanjutkan hidupku seperti biasa, mengantar anak-anak ke sekolah, pergi bekerja, membuat makan malam. Ketika Ibu Citra menelepon dan berkata, Citra akan pulang dalam beberapa hari, aku hanya berkata, itu pilihan dia, dan menutup telepon. Citra akhirnya kembali ketika aku sedang membaca di ruang keluarga. Dia pucat dan lelah, menggendong bayi baru lahir di kursi mobil portabel. Dia meletakkan kursi itu, lalu ambruk di sofa sambil menghela napas panjang. Bayi itu bergerak dan mengeluarkan tangisan pelan. Aku menatap bayi itu, bukti kecil berwarna merah muda dari kehamilan pengganti yang menghancurkan pernikahan kami. Jadi aku berkata dengan suara datar, kenapa kamu di sini dengan bayi itu? Bukankah seharusnya dia bersama Kak Cynthia? Citra memejamkan mata. Kakak masih dalam masa pemulihan di rumah sakit karena komplikasi. Mas Reza kelelahan. Mereka memintaku untuk merawat bayi ini di sini selama beberapa minggu. Aku tertawa sinis. Mereka yang meminta, atau kamu yang menawarkan diri? Dia memelotot. Apa bedanya? Aku tidak bisa menelantarkannya. Dia tidak berdaya. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum setuju menjadi ibu pengganti, kataku. Tapi biar ku jelaskan, aku tidak akan mengangkat satu jari pun. Jika kamu terlalu lelah untuk mengatasi tangisannya, itu masalahmu. Dia mengusap pelipisnya. Setetes air mata mengalir di pipinya. Apa kamu selalu sekejam ini? Atau aku yang membuatmu seperti ini? Bisiknya, lebih pada dirinya sendiri daripada padaku. Itu pertanyaan yang bisa kamu tanyakan pada dirimu sendiri di tengah malam saat bayi itu menjerit, jawabku. Sekarang, jika kamu permisi, aku harus membuat makan malam untuk anak-anakku yang sebenarnya. Dia tersentak saat aku berjalan pergi untuk menyiapkan makan malam, seolah-olah aku telah memukulnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Selama sebulan berikutnya, malam-malam dipenuhi oleh tangisan bayi baru lahir. Citra berjalan mondar-mandir dalam keadaan setengah sadar, mencoba menghangatkan botol susu. Dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dia akan datang kepadaku dan memohon bantuan. Setiap kali, aku menolak. Tolong, katanya suatu malam, air mata menetes ke botol di tangannya. Aku hanya butuh 30 menit untuk berbaring. Bayi ini sudah menangis berjam-jam. Aku menatapnya dengan tatapan tak goyah. Telepon Reza atau ibumu. Dia berbalik dengan erangan frustrasi. Tangisan bayi bergema di lorong. Aku merasakan sedikit penyesalan untuk si bayi, yang tidak bersalah dalam hal ini. Tapi ini adalah ulah Citra, bukan ulahku. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Ibu dan ayah Citra sering datang, menunjuk-nunjuk wajahku, menyebutku monster, pengecut, dan suami yang tidak pantas. Terkadang ayah Citra mencoba menyudutkanku di dapur. Dengar, katanya. Kamu seharusnya malu. Citra sedang dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Dia butuh istirahat. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku memelototinya. Seharusnya Anda memikirkan itu sebelum mengabaikan batasan saya. Suruh Reza yang merawat bayi itu. Atau rawat di rumah Anda, Pak. Bukan anak saya, bukan masalah saya. Dia menghentakkan kaki pergi, mengutukku. Itu adalah paduan suara celaan yang tak henti-hentinya, dan aku menahannya dengan kepuasan yang suram. Keluarga Citra menganggapku tidak berperasaan, tetapi sejauh ini, hukum ada di pihakku, terutama ketika masalah keuangan muncul. Proses perceraian berjalan lambat, tetapi terus maju. Pengacaraku menunjukkan bukti bahwa Citra telah menggunakan rekening bersama kami untuk membayar biaya-biaya terkait surogasi, terkadang memalsukan tanda tanganku. Dokumen pengadilan merinci kronologi penipuan Citra, pengabaiannya terhadap penolakanku, dan penyalahgunaan aset perkawinan. Hakim memandang pemalsuan tanda tangan dengan sangat negatif. Sementara itu, pengacara Citra mencoba melukiskanku sebagai pria kejam yang meninggalkan istrinya yang hamil, tetapi karena bayinya bukan anakku, dan dia telah menyembunyikan rencana surogasinya, argumennya hampir tidak berbobot. Ironisnya,
Kakak kembar Citra dan Reza tetap diam mengenai masalah keuangan, mungkin lega karena mereka tidak bertanggung jawab saat Citra menguras rekening kami. Mereka hanya menginginkan bayi itu, tetapi dengan masalah kesehatan Cynthia yang berkelanjutan dan situasi pekerjaan Reza yang tidak stabil, mereka bahkan tidak bisa mengambil hak asuh penuh saat itu. Bayi di rumah kami menjadi situasi yang aneh dan tegang yang semua orang benci tetapi harus ditanggung. Menjelang sidang terakhir, Citra sudah pulih secara fisik tetapi lelah karena merawat bayi yang bahkan bukan miliknya. Dia menyudutkanku di ruang keluarga 2 minggu sebelum tanggal sidang, sementara bayi itu tertidur di boksnya. Aku butuh bantuan finansial, katanya langsung. Aku mendongak dari laptopku. Untuk apa? Dia ragu-ragu, lalu menyilangkan tangan. Dokter bilang aku perlu fokus pada pemulihan pasca melahirkan. Aku tidak ingin harus mencari pekerjaan sekarang juga, aku mengangkat alis. Kamu bukan lagi tanggung jawabku, Citra. Mulutnya mengeras. Aku masih ibu dari ketiga anakmu, bentaknya. Aku tidak bicara tentang uang untuk surogasi. Aku bicara tentang uang untuk hidup, untuk memberi makan anak-anak kita saat mereka bersamaku, untuk membayar bagianku. Aku menutup laptopku perlahan. Setelah perceraian, aku akan membayar tunjangan anak untuk anak-anak kita, sesuai dengan yang ditetapkan hukum. Aku tidak akan memberimu uang tunjangan. Matanya berkilat. Aku berhak mendapatkan semacam stabilitas finansial. Aku mengorbankan tubuhku, kenyamananku, untuk kakakmu, potongku, bukan untukku. Itulah bedanya. Suaranya bergetar. Kamu luar biasa kejam. Kamu tidak peduli aku berjuang dengan depresi pasca melahirkan. Aku menatapnya, aku peduli pada anak-anak kita, aku tidak peduli pada bayi itu, yang secara biologis adalah anak Reza, atau depresi pasca melahirkan yang kamu sebabkan sendiri. Kamu yang membuat masalah ini, Citra. Tangani sendiri. Dia menggigit bibirnya. Air mata menggenang di matanya. Kamu akan menyesali ini. Suaranya bergetar karena marah dan sedih. Aku menggelengkan kepala. Kamu pernah mengatakan itu sebelumnya. Satu-satunya penyesalan di sini adalah bahwa kita berada dalam kekacauan ini. Dia menelan ludah, melirik bayi itu. Mas Bima, sakit rasanya mengatakan ini, tapi kamu bukan pria yang kuingat. Aku tersenyum muram. Kamu juga bukan wanita yang kunikahi. Hidup berubah, Citra. Dia pergi dengan langkah marah, meninggalkanku dalam keheningan. Bayi itu tertidur, tidak menyadari medan perang di sekelilingnya. Pada hari sidang, Citra memutuskan untuk pindah. Dia akan membawa bayinya ke rumah orang tuanya sampai Cynthia cukup sehat untuk mengambil alih hak asuh. Dia berkemas dengan tergesa-gesa, kotak-kotak berderak, air mata mengalir di pipinya saat dia melipat pakaian. Anak-anak kami yang bingung bertanya apakah Mama akan pergi selamanya. Dia berusaha meyakinkan mereka bahwa dia akan sering berkunjung dan masih mencintai mereka. Mereka mengangguk, tetapi kesedihan menyelimuti wajah-wajah kecil mereka. Saat dia pergi, dia berdiri di ambang pintu, kursi mobil bayi di kakinya, sebuah koper kecil di tangannya. Dia menatapku untuk terakhir kalinya, matanya merah. Mas Bima, aku mohon untuk terakhir kalinya, jangan lakukan ini, jangan selesaikan perceraian ini, aku akan mencari cara untuk memperbaikinya, tolong. Aku merasakan tarikan aneh di dadaku, tetapi aku mengabaikannya. Memperbaikinya, dengan memutar waktu, itu satu-satunya cara. Apa yang telah kamu lakukan tidak dapat dibatalkan. Setetes air mata mengalir di pipinya. Aku tidak pernah membayangkan akan kehilanganmu. Aku hanya ingin membantu Kak Cynthia. Aku mengangguk pahit. Ya, kamu membantu Kak Cynthia, dan dalam prosesnya, kamu membakar pernikahan kita. Selamat tinggal, Citra. Dia menelan ludah dengan susah payah, mengambil kursi mobil bayi, dan pergi. Pintu tertutup dengan bunyi klik pelan yang seolah bergema di seluruh rumah yang kosong. Aku memejamkan mata, menghela napas yang gemetar. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang mirip dengan kelegaan. Kami hampir sampai di akhir. Pada sidang pengadilan terakhir, Citra duduk di satu meja dengan pengacaranya. Aku di meja lain dengan pengacaraku. Reza dan Cynthia berada di galeri penonton,
tampak sama cemasnya. Hakimnya adalah seorang wanita berwajah tegas yang telah meninjau semua dokumen. Pengacara Citra mencoba pidato yang penuh air mata tentang bagaimana Citra ditinggalkan saat hamil dan bagaimana aku telah melecehkannya secara emosional. Pengacaraku menyajikan kronologi yang cermat. Citra membuat keputusan surogasi tanpa persetujuanku, menggunakan aset perkawinan untuk prosedurnya, dan memalsukan tanda tanganku untuk melakukannya. Aku berulang kali mengomunikasikan penolakanku, menetapkan batasan, tetapi dia mengabaikannya. Ketika hakim berbicara, nadanya tegas. Dia memutuskan bahwa tindakan Citra adalah pengabaian yang jelas terhadap kemitraan perkawinan kami. Dia mengakui bahwa bayi itu bukan anakku, dan oleh karena itu aku tidak memiliki kewajiban finansial atau sebagai orang tua. Mengenai uang tunjangan, dia tidak melihat alasan mengapa aku harus membayarnya, terutama mengingat penyalahgunaan dana oleh Citra. Hakim juga memberikan hak asuh utama atas ketiga anak kami kepadaku. Citra diberikan hak kunjungan, dengan syarat dia bisa membuktikan lingkungan yang stabil. Terakhir, dia diperintahkan untuk mengembalikan sebagian dari aset perkawinan yang telah disalahgunakannya. Wajah Citra hancur saat hakim membacakan putusannya. Air mata mengalir di pipinya. Dia menutupi mulutnya dengan satu tangan, bahunya bergetar. Reza dan Cynthia saling bertukar pandang kaget. Jantungku berdebar kencang, tetapi sebagian besar karena merasa dibenarkan. Balas dendamku telah selesai. Kami melangkah keluar ke lorong pengadilan. Citra mendekat, matanya bengkak. "Mas Bima," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku tidak pernah bermaksud seperti ini. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku membuat kesalahan, tapi aku tidak tahu kamu akan memutuskanku seperti ini." Aku menatapnya, mengingat malam-malam ketika aku memohon padanya untuk tidak melakukannya. Bantahannya yang meremehkan, keangkuhannya. "Kamu memilih untuk memprioritaskan kebutuhan Reza dan Kak Cynthia di atas kebutuhan kita, dan kamu berbohong tentang itu. Itu lebih dari sekadar kesalahan. Itu yang menghancurkan kita." Dia menarik napas dengan kasar. "Kuharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku." Tatapanku tetap dingin. "Kamu memalsukan tanda tanganku. Kamu menolak mendengarkan ketika aku memohon padamu untuk tidak melakukannya. Maaf tidak semurah itu. Selamat tinggal, Citra." Cynthia mendekat, mencoba meletakkan tangan di lenganku. "Mas Bima, tidakkah kamu mengerti? Kakak menyesal. Dia melakukannya untukku." Aku menarik lenganku. "Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, Cynthia. Bayi itu sekarang milikmu. Kamu yang urus akibatnya. Jika kamu dan Reza pikir Citra pantas mendapatkannya, dukung dia." Aku sudah selesai. Mereka berdiri di sana, terdiam, saat aku berjalan menuju pintu keluar. Lorong itu terasa lebih cerah saat aku melangkah pergi, seolah-olah beban yang berat telah terangkat. Dalam minggu-minggu setelah putusan akhir, Citra pindah ke rumah orang tuanya. Bayi itu masih bersamanya sampai Cynthia benar-benar pulih. Setiap kali aku melihat Citra saat pertukaran hak asuh anak-anak kami, dia tampak rapuh dan penuh penyesalan. Dia akan bertanya bagaimana kabar anak-anak, dan aku akan menjawab dengan sopan tetapi menjaga jarak. Dia akan menatapku dengan sedih, seolah mengharapkan semacam sinyal kelembutan. Aku tidak menawarkan apapun. Reza dan Cynthia akhirnya mulai mengasuh bayi mereka. Rumor mengatakan mereka kesulitan keuangan. Jam kerja Reza di kantornya dikurangi, dan tagihan rumah sakit Cynthia menumpuk. Citra, yang keuangannya terkuras, berjuang untuk menemukan pekerjaan yang stabil. Tapi anak-anakku jauh lebih baik setelah ketegangan di rumah hilang. Kami menetap dalam ritme yang tenang. Hari sekolah, jalan-jalan akhir pekan, malam nonton film keluarga. Tidak ada lagi tangisan bayi yang membangunkan semua orang di tengah malam, tidak ada lagi perang diam-diam di lorong. Terkadang Citra akan mengirimiku pesan atau email, berbicara tentang penyesalannya, bagaimana dia tidak pernah mengantisipasi ketidakbertanggungjawaban Reza atau masalah kesehatan Cynthia yang berkelanjutan. Dia menyebutkan bahwa surogasi itu pada akhirnya tidak benar-benar membantu siapapun, hanya menciptakan lebih banyak kekacauan. Aku hanya membalas dengan sopan dan minimal,
hanya tentang jadwal atau kebutuhan anak-anak kami. Suatu hari, anak sulungku, sambil bermain Lego, mendongak dan berkata, "Papa, apa Papa masih cinta Mama?" Aku berhenti sejenak dan berlutut di sebelahnya. Papa peduli pada Mama karena dia ibumu. Tapi orang dewasa terkadang berubah, Nak, dan terkadang mereka merusak kepercayaan. Dia sepertinya menerima itu, kembali ke balok-balok plastik kecilnya. Dalam benaknya, masalah itu sudah selesai. Anak-anak bisa begitu lugas. Itulah salah satu alasan mengapa aku sangat mencintai mereka. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada agenda tersembunyi. Bulan-bulan berlalu menjadi setahun. Perceraian itu sepenuhnya menjadi masa lalu, dan aku akhirnya merasa bebas. Aku mempertahankan rumah, pekerjaan yang stabil, dan hak asuh utama. Citra masuk dan keluar dari kehidupan anak-anak, jarang sekali bisa menemukan pijakannya. Reza dan Cynthia mendapatkan bayi mereka, tetapi dari yang kudengar, itu bukanlah dongeng. Mereka bertengkar tentang tagihan medis, masalah keuangan, dan hampir tidak punya waktu untuk membantu Citra. Dia mengandalkan orang tuanya, tetapi mereka juga terbatas dalam membantu. Orang-orang terkadang bertanya mengapa aku tidak membantunya setelah melahirkan, ketika jelas dia sedang berjuang. Aku akan menjawab. Dia membuat keputusan yang mengecualikanku, dan dia menghadapi konsekuensinya. Mereka sering menggelengkan kepala, menyebutku kejam. Mungkin memang begitu. Tetapi dalam sebuah pernikahan, rasa hormat dan kejujuran adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dia tidak menunjukkan keduanya. Pada akhirnya, balas dendamku bukanlah kekerasan atau penghinaan publik. Itu adalah membiarkannya menghadapi konsekuensi penuh dari pilihannya sendirian. Aku menarik dukungan yang telah dia anggap remeh, dan aku membiarkannya melihat betapa kerasnya dunia ini ketika dia mengkhianati kepercayaan suaminya. Hakim memihakku, begitu pula dengan kenyataan pahit kehidupan. Jika sekarang kamu bertanya, apakah aku menyesal telah bersikap begitu kejam, aku akan menjawab tidak. Citra melancarkan pukulan pertama dengan mengkhianatiku. Aku membalas dengan memberinya persis apa yang dia minta, otonomi, tanpa aset bersama, tanpa dukungan emosional. Tidak ada ilusi bahwa kami akan tetap menikah saat dia menjalani kehamilan yang tidak kusetujui. Dan pada akhirnya, aku mendapatkan kebebasanku dan anak-anakku, sementara dia ditinggalkan untuk bergulat dengan tindakan tanpa pamrih yang menghancurkan pernikahan kami. Inilah kisah tentang bagaimana surogasi untuk saudara perempuannya mengubah Citra dari istri tercintaku menjadi orang asing, dan bagaimana aku menemukan kepuasan dengan tidak menyelamatkannya dari pilihan-pilihannya sendiri. Jika itu kejam, maka kekejaman itu adalah harga yang kubayar untuk menjaga martabatku, dan itu adalah harga yang rela kubayar.